Hey teman-teman, kembali lagi di channel Penak Joseph. Hari ini ya cukup malam ya karena saya kurang sehat juga. Dan ada beberapa yang harus dicatat dan lihat rekaman ulangnya maupun mendeskripsikannya secara jelas. Pertandingan Udinese lawan Roma. Kalau dilihat secara umum, Udinese jauh di atas Roma pertandingan ini. Mulai dari dia menyiapkan 3 plan itu, Roma menyiapkan ya sebenarnya mereka bisa main 4 sampai 5 plan permainan ya, tetapi ya secara umum plan 1, plan 2, dan plan 3 terkhusus plan 2 dan plan 3 tuh gagal total ya. Sedangkan Udinese lebih jelas permainannya. Gimana Deka ataupun kipernya sendiri memang menjadi motor permainan. Boleh bisa dibilang bahkan kipernya sendiri jadi playmaker, bagaimana dia menentukan bola itu seberapa jauh umpan panjang itu seberapa dan umpan pendeknya berapa jauh. Bahkan kalau dibilang lagi, Udinese berhasil membuat tendangan bebas yang benar-benar cantik. Mungkin terkena malam di menit kedua itu, di pertandingan kedua, tetapi secara umum permainannya punya pola yang jelas bagaimana dia memberikan tantangan cukup kuat terhadap Miles Salivar pada saat permainan terbuka dia yang disajikan dua tim itu sangat ketara. Sedangkan Roma secara umum dia mengandalkan Pellegrini, Vicario masuk yang dari kalau nggak salah dari Genoa itu, dia masuk apakah bisa benar-benar sesuai permainannya dengan Pellegrini? Enggak. Bahkan secara overall, secara total, pelatih Jesper ini sangat bertanggung jawab dengan kualitas tim. Musim ini bahkan tendangan bebas tidak ada satupun gol. Padahal banyak pertandingan memberikan Matteo Solo tuh banyak rewards, baik itu tendangan bebas maupun dari sepak pojok. 1-2 hal berhasil sepak pojoknya. Tetapi apakah 1 dan 2 hal itu compare pada saat kita membandingkannya dengan Dybala, membandingkannya dengan Pellegrini, itu ada perbedaan jarak yang jauh, space yang jauh antara antara Solo terhadap Pellegrini ataupun Dybala. Dan pertandingan ini kembali Solo diberikan beberapa tanggung jawab dan dia gagal. Dan itu compare dalam pertandingan kemarin. Udinese sebenarnya bermainnya simple, matikan Pellegrini dan pertandingan selesai. Pellegrini ya bermain sama. Kalau kamu mainin Dybala sekarang, Pellegrini mengambil tugasnya Dybala. Dia akan bermain lebih ke tengah, lebih ke dalam, lebih jauh dari kotak penalti, tetapi dia akan menjadi pengatur ritme pertandingan. Pellegrini juga melakukan seperti itu. Terlepas dari buruk dan jeleknya nih pemain, ada di grade 3 atau grade 2. Nggak ada lagi pemain di setauku ya, pemain di Liga Italia dengan standar 45 juta udah nggak ada lagi yang salah di atasnya Pellegrini. Kamu boleh coba literasi
meliterasi Liga Serie A tuh nggak sulit untuk mencarinya. Eee, itu juga terkait dengan bagaimana perbedaan Nicolas Paz di Como dengan beban yang ada, dengan pemberiannya, dengan apresiasi klub yang ada dan tantangan yang ada, itu membentuk tim nih, membentuk Nicolas Paz itu lebih bagus misalnya. Nah, di kasus Pellegrini, lu cuma klub besar ini cuma punya 2. Lo harus tahu, kita harus tahu atau lo harus tahu, cuma punya 2 playmaker di Roma yang bener-bener yang complicated. Dia bisa ngumpan, dia bisa shooting jarak jauh, dia bisa eh, mengolah bola, dan itu cuma ada Pellegrini. Selain Pellegrini ya ada Dybala. Dybala lebih bagus dari Pellegrini ya, iya, tetapi setelah Pellegrini lebih defensif, Dybala lebih agresif, gak ada lagi tipe-tipe yang lainnya sih sebagai compare, sebagai memberikan kewarna dari tim. Dan pertandingan kemarin mungkin dibandingin pertandingan lawan Lecce, ini salah satu pertandingan paling buruk kalau dibilang setelah pertandingan awal liga. Sebentar. Jadi kalau pertandingan liga itu lebih awal liga lebih jelek pertandingannya, menjelang pertengahan bagus, ini dikembali lagi rada buruk, cukup buruk Pak. Dan Vesper ini harus menjadikan tim ini di pertandingan besok lebih bagus lagi, karena jarak poin akan menentukan, pertandingan hari ini akan menentukan perjalanan pertandingan berikutnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada pendapat lain tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link di deskripsi atau scan barcode di pojok kanan ke atas. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.